Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11, jumpa lagi ya. Untuk kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang program linier. Ada dua hal yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu kita menggambarkan daerah himpunan penyelesaian pada sebuah bidang kartesius. Jadi nanti kita menggambar ya. Kemudian untuk yang bagian kedua di pertemuan berikutnya, nanti kita dikasih gambar sebuah daerah himpunan penyelesaian yang diarsir. Dan tugas kita adalah mencari sistem pertidaksamaan yang membatasi daerah himpunan penyelesaian itu. Di program linear ini beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama tanda dari pertidaksamaan ya. Tanda pertidaksamaan jika lebih dari atau lebih dari sama dengan itu nanti kita anggap nilainya positif. Terus kebalikannya juga, jika kurang dari atau kurang dari sama dengan itu kita anggap negatif. Jadi kalau lebih kita anggap positif, kalau kurang dari itu kita anggap negatif. Kemudian yang kedua, variabel Y itu harus di sebelah kiri tanda pertidaksamaan. Di sebelah kiri tanda pertidaksamaan. Kemudian yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah koefisien dari Y. Jika positif, maka kita anggap positif juga. Jika negatif, maka kita anggap negatif juga. Kemudian yang berikutnya yang terpenting adalah daerah himpunan penyelesaian itu ditentukan oleh hasil kali perkalian antara koefisien Y dengan tanda pertidaksamaan. Jika hasil kalinya sama dengan negatif, itu berarti nanti daerah himpunan penyelesaiannya ada di bawah garis. Tapi jika hasil perkaliannya nanti positif, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di atas garis. Kita coba ke contoh 1 ya. Misalkan kita disuruh menggambarkan min 2x ditambah 4y kurang dari negatif 2. Kita langsung lihat posisi variabel y sudah di kiri tanda pertidaksamaan, berarti sudah betul. Kita lihat ini nilainya positif, berarti sama dengan positif. Kemudian tanda pertidaksamaan tadi kalau kurang dari itu kita anggap negatif. Nah, hasil perkaliannya kita tahu kalau positif dikali negatif itu sama dengan negatif. Karena hasil perkaliannya negatif, nanti daerah himpunan penyelesaiannya itu berarti di bawah garis. Berikutnya untuk contoh yang kedua, 3x min 4y kurang dari 16. Kita lihat koefisien dari y itu negatif 4, berarti negatif. Kemudian tanda pertidaksamaannya kurang dari. Kalau kurang dari kita anggap negatif. Terus kalau dikalikan negatif kali negatif itu positif. Karena hasil perkaliannya positif, nanti daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang di atas garis. Berikutnya untuk contoh yang ketiga ada min 2x kurang dari min y min 8. Ini variabel y-nya masih di kanan tanda pertidaksamaan, berarti harus kita geser ke sini dulu ya. Berarti kita rubah soalnya menjadi min 2x, min y kalau kita pindah ke sini jadi positif y dikurang dari negatif 8. Kita lihat koefisien dari y itu positif, kemudian tandanya kurang dari itu negatif. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Karena itu nanti daerah penyelesaiannya ada di bawah garis. Berikutnya yang penting juga adalah daerah X lebih dari 0. Maksudnya kalau X lebih dari 0 itu pasti positif ya. Daerah yang dimaksud itu adalah daerah yang nilai X-nya positif. Jadi kalau misalkan pokok saya ngambil titik di sini, ini titik 3,2, berarti 3-nya positif, 2-nya juga positif. Artinya di sumbu X nilai X-nya itu positif. Atau kalau kita ngambil titik yang di bawah sini, ini kita bacanya titiknya 2, min 2, artinya nilai X-nya juga masih positif. Karena itu daerah X lebih besar dari 0 itu sebetulnya daerah di sumbu Y ke kanan. Jadi daerah yang di sini itu X lebih besar dari 0, yang di sini juga X lebih besar dari 0.
Jangan terbalik ya anak-anak ya. Jadi daerah X lebih dari 0 itu daerah di kanan sumbu Y. Ini adalah daerah X lebih dari 0 dan ini juga daerah X lebih dari 0. Yang sebelah sini kita arsir ya, karena ini bukan himpunan penyelesaian dari X lebih dari 0. Berikutnya adalah daerah Y lebih dari 0. Pengertiannya sama ya anak-anak ya. Kalau daerah Y lebih dari 0 itu berarti nilai Y-nya selalu positif. Karena itu daerah ini nanti ketika titiknya kita baca itu nilai Y-nya positif. Misalkan kita ambil titik yang di sini ya, 2,3. Ini nilai Y-nya positif. Kalau misalkan kita ngambil daerah yang di sini, misalkan min 2,1, itu tetap saja nilai Y-nya positif. Jadi kesimpulannya daerah Y lebih dari 0 itu yang sebelah sini. Atau di atas sumbu X. Jadi yang bawah kita arsir ya, karena bukan daerah penyelesaian dari Y sama dengan 0. Jadi Y lebih dari 0 itu yang sebelah sini dan yang sebelah sini. Atau dari sumbu X ke atas. Kita coba mengerjakan contoh soal ya, menggambar daerah himpunan penyelesaian pada bidang kartesius. Kita gunakan kesepakatan bahwa daerah himpunan penyelesaian itu yang bersih atau yang tidak diarsir supaya nanti kita mudah menentukan daerahnya. Contoh 1, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2x plus 4y kurang dari 12. Yang pertama kali kita cari adalah titik potong dengan sumbu x dan titik potong dengan sumbu y untuk menentukan garis pada bidang kartesius. Kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Kita tahu jika titik potong dengan sumbu X maka nilai Y sama dengan 0. Karena titik itu selalu X, Y, maka Y-nya kita isi dulu sama dengan 0. Setelah itu nilai X-nya bagaimana? 12 dibagi dengan koefisien X. 12 dibagi 2. Titik yang kita punya adalah 6,0. Berikutnya gantian titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Karena X-nya sudah sama dengan 0, kita tulis dulu 0, kemudian kita tentukan nilai Y. Nilai Y-nya 12 dibagi 4. Ya, kita punya titik 0,3. Kita tentukan dulu ya, titik 6,0 itu letaknya di sini, kemudian titik 0,3 itu letaknya di sini. Kedua titik ini akan kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus. Ya, kita sudah menghubungkan kedua titiknya menjadi garis lurus. Sekarang kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya itu di bawah garis atau di atas garis. Sama seperti tadi, kita cek ke soal ya. Ini nilai koefisien Y-nya positif. Kemudian tanda pertidaksamaannya kurang dari, berarti negatif. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Karena hasilnya negatif, berarti daerah himpunan penyelesaiannya harus di bawah garis. Karena itu yang atas kita arsir karena bukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah di bawah garis. Contoh yang kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari min 2x ditambah y lebih dari negatif 2. Sama seperti contoh 1, kita cari dulu titik potong dengan sumbu x, maka nilai y sama dengan 0. Kita tulis dulu nilai y-nya 0, kemudian nilai x-nya adalah negatif 2 dibagi negatif 2. Ya, negatif 2 dibagi negatif 2 itu positif 1,0. Berikutnya, titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. 0-nya kita tulis dulu ya. Kemudian nilai Y-nya sama min 2 dibagi 1. Ini koefisiennya 1 cuma tidak dituliskan. Min 2 dibagi 1, titiknya adalah 0, min 2 dibagi 1 itu min 2. Kita sudah punya dua titik, 1,0 dan 0, min 2. Kita akan menggambarkan kedua titik itu. Ini titik 1,0 letaknya di sini dan titik 0, min 2 itu letaknya di bawah. Kita akan menghubungkan dua garis ini. Ya, kita sudah menghubungkan dua titik 1,0 dan 0, min 2 menjadi sebuah garis lurus. Kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya di atas garis atau di bawah garis. Kita kembali ke soal ya. Nilai koefisien Y-nya positif, terus tanda pertidaksamanya lebih dari berarti positif. Positif dikali positif itu hasilnya positif. Karena itu daerah himpunan penyelesaiannya yang di atas garis. Yang di bawah garis kita arsir ya, karena bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Berikutnya tentukan
daerah himpunan dari min 2x plus Y lebih dari min 8, kemudian ada tambahannya X lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Kita cari titik potongnya dulu. Titik potong dengan sumbu X maka nilai Y sama dengan 0. Y-nya kita tulis dulu 0, nilai X-nya min 8 dibagi min 2. Min 8 dibagi min 2 itu positif 4. Jadi titiknya 4,0. Berikutnya titik potong dengan sumbu Y maka nilai X sama dengan 0. Nilai X-nya kita tuliskan dulu. Nilai Y-nya itu min 8 dibagi 1. Hasilnya 0,8. Kita gambarkan dua titik itu. Ini titik 4,0 dan ini titik 0,8. Selanjutnya kedua titik ini kita hubungkan menjadi garis lurus. Ya, sudah kita hubungkan menjadi garis lurus. Kita tinggal menentukan daerah himpunan penyelesaiannya yang di atas garis atau yang di bawah garis. Kita kembali ke soal ya. Koefisien dari Y itu positif, tanda lebih dari itu positif, positif dikali positif hasilnya positif. Karena itu daerah himpunan penyelesaiannya di atas garis. Yang di bawah garis kita arsir karena bukan daerah himpunan penyelesaian. Berikutnya ada terusannya anak-anak ya, ada X lebih dari sama dengan 0. Tadi di awal sudah dibahas, daerah X lebih dari 0 itu daerah di kanan sumbu Y. Karena itu daerah X kurang dari 0 itu bukan himpunan penyelesaiannya. Jadi ini kita arsir karena bukan daerah penyelesaiannya, karena yang diminta X lebih dari 0 itu berarti di kanan sumbu Y. Berikutnya ada Y kurang dari sama dengan 0. Tadi kalau lebih dari itu di atas sumbu X, kalau kurang dari itu di bawah sumbu X. Karena di soal yang diminta kurang dari, maka daerah yang lebih dari itu kita arsir karena bukan daerah himpunan penyelesaian. Ya, jadi daerah HP yang dimaksud itu adalah yang di tengah. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari min 2x plus Y lebih dari min 8, X lebih dari sama dengan 0, dan Y kurang dari sama dengan 0. Contoh berikutnya yang keempat, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2x plus Y kurang dari 4, 2x plus 3Y lebih dari 6, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Kalau contoh yang sebelumnya itu hanya ada satu pertidaksamaan, sekarang di sini ada dua ya. Yang pertama kita anggap sebagai garis 1 dan yang kedua ini kita anggap sebagai garis yang kedua. Setelah itu kita akan cari titik potongnya masing-masing garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Baiklah, kita tentukan titik potong dengan sumbu X untuk garis yang pertama. Titik potong dengan sumbu X maka Y sama dengan 0, Y-nya kita tulis dulu 0. Kita tentukan nilai X-nya itu 4 dibagi 2, itu sama dengan 2. Berikutnya titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0, X-nya kita tulis 0 dulu, kemudian nilai Y-nya 4 dibagi 1, 0,4. Berikutnya garis yang kedua, titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0, ini kita tuliskan dulu, nilai X-nya 6 dibagi 2, itu 3. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0, kita cari nilai Y-nya, 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Ya, kita sudah punya 4 titik yang mewakili 2 buah garis lurus. Kita akan gambarkan ini di bidang kartesius. Ya, titik yang mewakili garis pertama itu 2,0 letaknya di sini. Kemudian titik berikutnya 0,4. Ini kita hubungkan menjadi garis lurus dahulu. Sudah kita hubungkan menjadi garis lurus, tinggal kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya yang di atas atau di bawah garis. Kita kembali ke soal, nilai dari koefisien Y itu positif, kemudian kurang dari itu negatif. Positif dikali negatif itu negatif. Karena hasilnya negatif, maka daerah himpunan penyelesaiannya yang di bawah garis. Yang di atas garis kita arsir ya, karena bukan daerah penyelesaian. Berikutnya untuk garis yang kedua ada titik 3,0 itu di sini dan ada titik 0,2 itu di sini. Kita hubungkan menjadi garis lurus terlebih dahulu. Ya, sudah kita hubungkan menjadi satu garis lurus, tinggal kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya di bawah garis atau di atas garis. Ini tadi garis ke-1 ya, yang ini garis kedua. Kita kembalikan ke soal garis yang kedua, nilai Y-nya positif. Kemudian tanda ini lebih dari positif. Positif dikali positif itu positif. Berarti daerahnya ada di atas garis. Di atas garis yang kedua. Yang di bawah kita arsir karena bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian dari garis yang kedua. Setelah itu kita lihat lanjutannya.
ada X lebih dari 0, X lebih dari 0 itu daerah di kanan sumbu Y. Berarti yang di sini kita absir karena bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian dari X lebih dari 0. Berikutnya ada Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 itu di atas sumbu X ya, berarti yang di bawah sumbu X kita absir. Dari gambar additional ini tampak daerah yang bersih adalah yang di atas ini, karena itu inilah merupakan daerah himpunan penyelesaian dari 2X plus Y kurang dari 4, 2X plus 3Y lebih dari 6, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0.